bukan trust issue. Ingat gak? Kalau misalnya kalian ada yang pernah nonton dari streamingnya Mas Ade, mantan salah satu analis dari EVOS, sempat ada pertanyaan dari viewers bertanya kenapa Bus sempat dijual. Padahal Bus adalah salah satu player yang luar biasa hebat, akhirnya juara MSC dan juga juara MPL. Karena kalau nggak salah, Mas Ade memberikan informasi, Bus dulu pendiam sama Laraji. Jadi dua orang yang nggak bisa berkomunikasi. Nah, mungkin ada ini kali ya segan-segan dikit. iya, indikasi itu bisa terjadi lagi. Kita bisa lihat lagi gitu loh. Kenapa? Karena aku nggak ngelihat sama sekali sinkronisasi dari follow up yang dilakukan. Yap. Komunikasi dan chemistry berarti Iya ya. betul, chemistry dan komunikasi. Jadi belum di fase trust issue. Oke. Belum. Belum ya. Karena mereka belum komunikasi. Betul, oke. Tapi ya sekarang fokus lagi ke draftnya. Bagaimana bandnya sebenarnya ini cukup sama, beda nih dengan Roger yang berganti ke arah Link. Sementara Alter Ego mereka akan langsung menunjukkan how to play funny ya di tangan dari Nile. Wow. Iya, sekalian lah di Epic juga. Iya. Diambil jadi mungkin gak ada saingannya yang berarti nanti selain daripada Link kan biasanya. Kalian Yang kita tahu lagi. bisa head to head. Tapi ada Valentina. Nah. Tapi jelas ini kalau sampai Swift, harusnya beda sih bukan Swift. Harus ya karena nggak edit ya. Betul, editnya diambil dengan mereka juga. Masih dengan Moskov Yap. yang Moskov. diambil juga nih, berarti stolen ya. Roger juga sebenarnya masih terbuka tapi memang nggak jadi pilihan ya. Teris lah ini. Untuk Alter Ego tapi Teris lah ini dia. Kuat Satu banget. hero yang menurut aku cukup bersinar lah untuk transisi dari Nino ya. Iya, dan bahkan masuk banget di meta yang sekarang Yep. kan Teris. Kayak tinggal buang ultimate aja. Dan ini kalau Rogernya sampai jadi jungle, ketemu dengan Teris lah, udah pasti dipentung di awal. Udah pasti. Langsung kelihatan dimanapun lagi setup turtle, pentung dulu tuh. Benda tumpul, hantaman benda tumpul. Yusong itu, hantaman benda tumpul itu. Yusong. Yusong Skin Chemical. Skin Chemical. Iya. Apa tuh? Yang naga ini ya, warna hijau. hijau ya, Oh naga hijau, iya, naga oh hijau. skin Soalnya botak, chemical. soalnya naganya botak doang Iya ya. benar. Udah gitu ada Angelanya. Iya Angela benar. Summer lagi bebek gitu. Jadi makin gede ya kan. Alright, tapi Loi ternyata Biohazard ting. Biohazard ya. Iya. Gak mau overthinking ya untuk adanya Loi yang bisa hadir dimanapun kapanpun. Sampai akhirnya ditutup juga oleh EVOS Glory beserta Nolan. Assassin Power kali ini yang dipersempit oleh Alter Ego Iya. terhadap pemilihan. Bagaimana nantinya Anavel? Ini juga masih belum tentu dengan adanya Roger. Iya, karena ini Rogernya sebenarnya lagi dipaksa buat jadi jungle kan. Aha. Lebih mudah untuk bisa hantam dia pakai penalty zone nanti. Sesuai draftnya, bandnya ini yang menentukan Rogernya ada di jungle atau enggak. Dan bahkan bandnya dari mana? Band dari musuhnya yang menentukan ini Roger di jungle atau enggak. Kan kurang ajar. Iya. Itu menjadi sebuah pressure yang berat untuk Anavel. Tapi menurutku Navel di sini masih bisa menggunakan Alpha. Alpha. Ya, kalau memang mereka masih mau main badan Atau ya. Julian. Iya, ada Alpha. Itu dia kan Om. Alpha. Kan aku bilang siapa yang menentukan Roger ini Betul. jungler atau gold itu Ya. bandnya Alter Ego. Oke, menyisakan opsi-opsi seperti Julian. Biarin dia nggak punya mobilitas. Aha. Dia punya early. Sedangkan tapi udah magic nih. Yap. Dua. Atau mau coba main Xbox Matilda. Xbox Matilda untuk diarah jungler dengan Xbox. Sekarang posisinya jangan lupakan ada Moskov. Jangan lupakan ada Moskov, jangan lupakan ada Terisla. Xbox-nya maju untuk nge-engage atau mundur sekalipun ini yang nutup Terislanya. Dan kalau selama Heist free hit, ini menjadi kesempatan yang besar sekali untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi Matildanya sih sekarang udah Udah kelihatan mulai, ya. iya. kelihatan ya. Tapi tinggal lihat nih, kemanakah gerak dari Rogernya. Ya tapi kalau ada Matilda ya, menurut gue penalty zone udah bukan satu masalah lah buat Roger. Karena kita tahu, dia kena penalty zone, dia itu harus buka Lycan Punch untuk team fight dong. Yep. Tapi kalau Matilda, dia bisa dijemput buat keluar dari zona sana. Nah, ada penyelamatan ya, aksi penyelamatan setidaknya. Tapi ya, untuk Alter Ego, mereka akan menjawab hero apa untuk Roundel. Karena Zas juga masih terbuka untuk sejauh ini. Yep. Beserta Atau siapa nih? Romnya nih. Zas Johet? Oke. Kalau Johet Aurora sekalian. Johet Aurora. Dan itu dia. Wah, Aurora udah kelihatan. Dan Johet kah? Iya, Wow. Johet Aurora itu dia. Ini combo yang dimana bisa mengerikan dan bahkan membuat Anavel mengurungkan lagi niatnya untuk menggunakan Roger di jungler. Iya, itu Makin dia. dikurungkan niatnya. Makin udah kayaknya nih Roger di gold aja gak sih setidaknya? Iya. Karena kalau sampai dia main di jungle, ditabrak-tabrak nanti dengan si Johet. Ya, kalau nggak sekalian aja Anavel mainin Lancelot-nya. Betul, Sekalian aja. bisa.
kalau misalnya dia udah mulai risih dan gelisah. Karena kalau ngomongin ke arah Pain atau fighter lainnya, ini akan sangat mudah ditangkap oleh Jawhead dan juga Aurora. Oke. Sekalian aja main yang nggak bisa dipegang sama sekali. Nggak ada kok yang bisa memegang Annabelle kalau dia main Lancelot di sini. Tapi harus presisi banget itu. Ya, Tone Rose-nya itu wajib buat disimpan Tapi juga buat kita- yang terakhir-akhir. tapi kita tahu Lancelotnya dia kan. Tapi ternyata Ruby Gold Ruby tetap Gold. di jungle tetap di Rogernya. jungler. Berani sih. Oke. Bermain dengan api. Yap. Tapi nggak ada Xbox tapi ya. Udah. Ini nggak ada Xbox sekarang dan Roger masih di jungle juga. Ini bisa ditargetkan karena tadi untuk awalnya kita melihat baru Terius lah yang bisa target buat Roger di jungle. Tapi sekarang mereka sudah punya Jawhead untuk bisa bahkan melakukan umpan nih untuk bisa menarik lebih dalam lagi Rogernya untuk melakukan teamfight. Karena Roger untuk escape skillnya nggak bakal ada sama sekali. Oke. Wow, oke. Tapi kali ini gimana dari segi draft indeksnya nih, Ul? Yap, terlihat ya bagaimana lagi-lagi early to mid dan bahkan sampai ke late game potensialnya EVOS lebih balance. Tapi balik lagi eksekusinya apakah akan sesuai dengan indeks tersebut? Nyampe nggak masalahnya? Nyampe Iya. nggak gitu loh. Match point di tangan Alter Ego. EVOS satu kakinya sudah berada di dalam kekalahan. Dan EVOS harus bangkit. Sang macan putih harus menggigit balik Alter Ego. Karena kalau tidak, mungkin dia akan makin terpendam ke dasar klasemen. Mari kita menyaksikan match point kali ini. Alright. Dan ya, agresivitas yang memang akan kita cari. Agresivitas yang akan kita coba untuk melihat bagaimana EVOS Glory setidaknya memenangkan dari lini line up match-nya, dari early aggression-nya, atau mungkin bahkan sampai nanti ke arah objektif, Om. Ya ini landingnya juga. Tekankan juga karena ya jangan sampai dari Haisya lagi-lagi di sini bisa farming juga. Meskipun memang dia ketemu dengan Brans dan ini Ruby ini sebenarnya bisa buat head to head dengan si Moskov. Cuman mungkin satu syaratnya ya ada banyak minion yang lagi lewat juga ya. Dia 4 dia bakal kuat banget dengan spell skill-nya atau life skill-nya buat Ruby. Dan ini dia untuk emblemnya yang benar sudah berubah. Agility? Yap, agility, tenacity, bahkan ada 3 tenacity nih yang sedang dipergunakan juga. Main respect. defense ya? Respect Defense. sekali ya nampaknya. Apalagi dengan kondisi ke arah Fanny yang bisa melakukan pick over terhadap sosok seorang Valentina. Yap. Tapi kalau kondisi saat ini melihat Nael yang sudah berada di level 4 terlebih dahulu, ini rotasi akan lebih cepat dan kondisinya jangan sampai edit dari seorang Psychos. Ini kondisi sekarat ada di lane bawah dan show. Itu nggak boleh. Kayaknya EVOS Glory main defensif gak sih, Om? Kayak ngelihat dari Tenacity, bahkan kalau bicara tentang damage mereka lumayan kurang harusnya. Ya mereka lebih defense juga sih, lebih ke nunggu lah. Nunggu buat Annabelle ini udah selesai item-itemnya baru mereka bakal coba buat join team fight-nya. Cuman kalau ngelihat ya ini betapa defensifnya dari pola permainan di game yang kedua ini ya, kita bakal menunggu untuk turtle yang pertama yang akan menjadi salah satu faktor penentu juga. Selalu ya kalau kita bicara meta yang sekarang, turtle yang pertama itu cukup menentukan loh. Cukup ya. Untuk bisa ada snowball, itu dari sana semua bisa lari. Cukup Bahkan- tapi tidak pasti. Tapi Ya. bahkan dengan ada 2 turtle yang mereka sudah bisa amankan itu berbahaya banget. Tapi lihat Farpas sekarang ada tim EVOS. Mereka akan coba pasar defense apakah retribution-nya gagal. Tapi masih bisa diselamatkan oleh sosok dari seorang Dipset. Annabelle. Tapi para pasukan dari tim EVOS, mereka sudah kehilangan 2 pemainnya. Annabelle dan juga Psychos. Bahkan para pasukan dari tim EVOS, mereka harus dengan pelan-pelan untuk bisa maju ke arah depan. Karena DPZ udah semaksimal mungkin men-take over turtle. Dan membuat gold laner mereka yaitu Bran semakin lebih bisa dominasi. Ya mungkin kelihatan kayak agak sulit tadi buat bisa dimenangkan oleh Alter Ego. Karena tadi dari XP-nya belum level 4 nih. Baru sekarang level 4 sama-sama level 4. Kalau misalnya tadi ada penalty zone, ini Alter Ego jauh lebih kencang lagi baru bisa dapetin turtle. Tadi penalti zone agak lambat ya tadi ya. Oh belum ya? Belum. Belum, Tadi itu masih cukup level 3. curian ya. kalau nggak Curian salah ya, tadi. kecuri tadi. Oh jadi memang balik lagi setup EXP itu sangat-sangat dibutuhkan juga. Bener. Sementara audience prediction kali ini 75% mengarah ke Alter Ego dengan tren yang dibawa juga untuk game yang pertama. Dan sementara kalau ngelihat dari game yang kedua ini cukup tarik-tarikan nih. EVOS Glory mereka coba untuk bermain secara reaktif aja. Betul. Dan ini jauh lebih stabil ya buat EVOS di game ini. Mungkin karena mereka juga punya Matilda sebenarnya. Dengan adanya Guiding Wind bakal jauh lebih bisa untuk menarik teman-teman yang lain yang sekiranya bakal coba buat di pick off juga. Annabelle, Windwalker. Katingnya kita lihat dulu berhasil apa enggak nih? Kalau katingnya berhasil nih enak Om. Yap. Karena ngomongin ke arah Nile ya udah dia kalau masuk dengan tanpa energi udah nggak bisa apa-apa. Tapi Astral Force
menuju ke arah Storm Trace, menuju ke arah belakang. Katsu telah dikeluarkan, tapi damage yang diberikan dari seorang Anvil. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Respect harus diberikan. Ingat ini Roger early game. Masih punya damage yang besar. Ditambah lagi dia fokus menuju ke arah Windtalker. Moving speed dan juga critical akan menjadi sebuah jawaban. Wah, dan decision Owen ini, kita nggak ngeliat decision untuk di game yang pertama ya. Bijak, sabar. Dan terlihat kayak tadi follow up-nya nggak siap. Dan bahkan ternyata terlalu rame pemain dari Force Glory untuk bisa ditarget oleh seorang Owen. Ya benar, kita sering melihat sebenarnya untuk Johet-Johet yang main di region kita ya. Kayak dia open sendiri, lempar, dan waktu yang dilempar itu tiba-tiba ngebalikin dan menang teamfight. Oke, kalau ngomongin menang teamfight, membuat tim EVOS langsung mencoba untuk take over menuju ke arah seorang Turtle. Di depan sana para pasukan dari tim EVOS. Mencoba dipasang teamfight, menuju ke arah backline. Lempar ke arah yang salah, lepaskan ejectornya menuju ke arah seorang Nile. Membuat para pasukan dari tim EVOS, mereka berhasil mendapatkan 1 point dan seorang Nino. Penalty zone for nothing untuk sosok seorang Nino. Karena tidak ada yang bisa didapatkan dan bahkan para pasukan EVOS mereka bangkit dengan 700 gold di early. Wah, ketabrak. Nile terperangkap dan hilang. Nile karena jauh menutup pulang. EVOS mulai bangkit, 2 point kill dan snowball yang mereka miliki dipegang. Nah lihat teriakan dari EVOS, garis keras sudah mulai berkumandang kali ini. Senjata makan tuan bisa dikatakan. Upaya Nile untuk masuk ternyata terlempar, Om. Iya, dan ini berarti untuk Annabelle-nya bakal leading jauh. Kita tahu Roger snowball jungler di early seperti ini. Dia bakal bisa ambil semua isi jungle lawan, dia bakal bisa menciptakan damage yang besar juga. Dan melihat dari itemnya sekarang, bagaimana Windtalker tadi memang sudah direbut atau didapatkan buat si Annabelle. Dan gold leading untuk semua pemain bagi EVOS. Ini udah pertanda yang cukup bagus lah untuk di early game bagi EVOS sekarang. Dan itu dia memenangkan semua lini dan bermain lebih cukup sabar. Dan memanfaatkan itu dia mistake-mistake yang dilakukan oleh Alter Ego. Iya, karena sudah tadi Alter Ego yang mereka buka tim fight duluan. Tapi mereka yang ternyata kalah juga buat tim fightnya. Offender di depan sana juga seorang Nile. Tapi nampaknya Nile harus menuju ke arah belakang karena damage yang diberikan terhadap seorang Brans tidak terlalu berasa. Tidak ada si Halberd dan Glowing One baru ada di tangan dari seorang Rondel. Yap, jangan lupakan juga Brans tadi sudah memiliki War Axe ya. Jadi lebih sulit untuk bisa menembangkan Brans. Next item buat Brans juga tadi kalau nggak salah mau ke Queenswing dia. Jadi bakal ada item defense yang bisa memberikan damage. Dan sejauh ini EVOS mereka bisa kontes untuk turtle yang ketiga. Berusaha untuk mendapatkan perfect turtle juga. Dan hanya membiarkan Heist untuk mendorong lane bagian jauh. Dan ya Cyclops, Thunderbelt, Nino, Queenswing. Tapi kalau bicara tentang late game harusnya Alter Ego mereka punya jawaban lah ya dengan split push powernya juga nantinya untuk Nile dan juga Heist. Bisa, tapi kalau diajak tim fight kumpul nih yang repot nih. Karena tim fight kumpulnya ada Ruby kan yang bisa mengganggu semuanya. Yap, oke. Sekarang menuju ke arah Turtle yang Wih. sudah mulai di setup. Wing, lihat di depan sana, Annabelle menutup jalannya seorang Heist. Dan bahkan mencoba untuk kabur begitu saja tanpa gagal. Like a power point, di arah top lane, mampukah mereka menukar dengan adanya Turtle. Tapi nampaknya tidak, gagal karena Brans still survive. Nino bahkan yang sangat auto-mount. 1 point kill belum dikeluarkan oleh seorang Nile. Cutthroat-nya nggak berhasil. Nampaknya di belakang sana, para pasukan dari tim EVOS membalikkan kembali keadaan. Tidak ada sebuah jawaban. Mereka berhasil mendapatkan Brans, tapi Heist dan Owen jadi pilihan utama. Dan lihat, Nile masih coba untuk masuk ke dalam 3 turtle perfect di tangan EVOS. Wow, dan juga tadi Brans coba untuk menyelamatkan diri dengan lifesteal tapi gak berhasil ya. Dan bahkan EVOS Glory kembali mengkonvert itu dia kemenangan yang bisa dia dapatkan di area objektif Turtle. Dari tim fight-nya juga di-convert menjadi objektif yang lain ke arah turret, Om. Ya, dan ini dia perfect ya, perfect turtle bagi EVOS. Dan suatu pertanda bagus untuk EVOS bisa mendapatkan kemenangan di awal, tapi tinggal eksekusi mereka juga. Tapi tadi secara eksekusi, bagaimana mereka langsung menuju ke bagian bawah, itu udah bagus banget. Karena yang tumbang jelasnya ada Heist dan gameplay by GoPay kita. Di mana Ruby sebagai golden punya win rate 100%. Tapi nampaknya perasaan coba dipaksa, 1 point kill didapatkan oleh tim dari Alter Ego. Pertukaran tidak terjadi dan itu dia 100%. Apakah EVOS mampu mempertahankan win rate tersebut? Yep. Nah, atau bakal bisa pecah nantinya kita akan lihat. Karena Annabelle dalam keadaan yang sangat-sangat baik-baik saja nih sekarang. Betul. Dengan snowball powernya juga, 3 point kill yang ditabung. Dan berbeda 2 level nih di atas dari Nile-nya. Yep, dan bahkan dia bisa dijemput kan, ada guiding win. Untuk bisa menyelamatkan dia dari situasi yang cukup sulit juga. Tinggal tim fight nih kita bakal ngelihat kapan Brans bakal maju buat initiate. Buat bisa
mancing nih biar tim fight Alter Ego masuk juga. Oke, tapi jangan lupakan juga kita dari tadi berbicara ke arah Nile, kita berbicara Brans, berbicara menuju ke arah sosok Anavel, tapi jangan lupakan Hais. Ini udah mulai bangkit loh Hais. Dan di arah metode late game dia juga akan kuat. Dia punya si Halberd nantinya untuk di tangan dirinya. Kalau mereka mau coba selesaikan 1 lawan 1 antara Ruby dan juga Moskov. Oke. Dan sementara kali ini EVOS Glory akan memanfaatkan posisi unggul mereka untuk bisa coba untuk memegang ke arah mapnya. Dan Oke. mana Purple Puff? Tapi nampaknya Purple Puff akan tetap di take over oleh para pasukan dari tim EVOS. Terreset begitu saja target mereka berikan seorang Anavel. Tapi dengan adanya 2 split push yang sudah dilakukan oleh tim Alter Ego, membuat para pasukan dari tim EVOS mereka cukup sampai di Purple aja. Gak boleh sampai ada tim fight extend. Ya, Gak boleh. Karena ada Lord juga, tapi lihat bagaimana Nino kali ini. Nino masih Flicker. menjadi buan bulanan warga, Ul. Yep, dan bahkan Flicker harus terpaksa keluar kali ini untuk Nino. Tidak akan ada serangan kejut nantinya penalty zone besar Flicker, tapi itu dia. Satu buah distraksi yang harus coba untuk ditanggulangi oleh EVOS Glory, Om. Dengan adanya split push power. Bahkan bukan cuma di Nile, tapi di Haisnya juga. Nah, ada 2 ya berarti yang bisa melakukan split push. Jadi ya itu dia memang PR untuk EVOS dan aku suka bagaimana dari EVOS ini tadi mereka sudah membuat satu dead ball ya dalam artian mereka kumpul 5 juga tim di top lane. Oke, Astama Force menunjukkan seorang Anavel. Target utama mereka lagi pos setelah dikeluarkan damage terus sakit. Tapi lalu depan sana Hais sangat mau hilang Haisnya. Anavel berhasil ter-shutdown. Dan para pasukan dari tim EVOS, mereka menajukan tim fight dengan adanya seorang Brans di depan sana. Dino bahkan tidak kuat. Penalty shot telah dikeluarkan untuk defensive. Tapi Cyclone Ice have the day for this time. Bersama dengan adanya Roundel. Glacier yang menjadi penentu akankah Nino dimakan dan nampaknya berhasil. Yep, Hais tukar Anavel. Harusnya ini masih menjadi pertukaran yang unggul untuk Alter Ego nggak sih? Akhirnya shutdown. Yap, shutdown itu dia. Mahal. Poin mahal yang tadi kita lihat gold advantage EVOS sampai di angka 3.000-an ya, jadi tinggal 1.000-an juga. Dan sudah mulai bisa catch up nih buat Alter Ego-nya di mana memang faktor distraksi nih, faktor split push menjadi PR tersendiri karena EVOS untuk mereka yang bisa melakukan split push. Mereka gak bakal bisa ngandalin siapapun juga. 2 lagi dari Alter Ego yang bisa split push, Om. Ya, kita bakal lebih sering melihat EVOS bermain seperti ini, kumpul team fight 5. Coba buat menangin front to back, beda dengan Alter Ego di mana mereka bisa dorong lane gaunya dan ini cukup nyaman buat High sekarang. Dan itu yang dihindari sama Alter Ego adalah team fight besar ya. Tapi mau nggak mau ini kali ini dengan Lord. Nino menjadi target utama, tapi menuju ke belakang Anavel akan jauh di sebuah target utama, bakal coba dihindari seorang Nile. Dan ternyata Nile taking over Retribution from Nile. Jungler berdarah dingin berhasil mendapatkan Lord yang sudah dipegang EVOS Glory. Harapan mereka makin lebih hilang untuk bisa bertahan di game kali ini. 3.000 gold yang sudah mereka dapatkan seakan-akan sia, hangus terbakar. Yes, dan itu dia dalam keadaan under level. Ternyata Retribution dari Nile berhasil untuk bisa mengubah posisi kali ini untuk Alter Ego lebih unggul. Lihat, ini satu level di bawah ya. Tapi sementara kita terdistract di sana juga top lane-nya. Ini masih bekerja untuk cabut tarot-tarot milik dari EVOS. Mantan kelima berarti ya. Betul. Tapi tetap dimenangkan oleh Alter Ego. Yep. Karena mereka dapat Lord-nya ya, terus mereka langsung mundur juga. Gak ada tim fight susulan yang dilakukan untuk Alter Ego. Dan itu memang adalah salah satu opsi yang terbaik memang yang harus dilakukan untuk Alter Ego juga. Oke, masih coba untuk mundur dan sambil coba untuk clear ke arah Lord yang belum enhance. Tapi balik lagi, dengan adanya Lord ini, EVOS Glory harus mundur. Outer middle turret akan segera dihancurkan oleh Hais. Iya. Oke, dengan adanya Hais di arah mid lane, mereka gak bisa terlalu lama slow push berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi Psychos juga untuk maju ke depan gak terlalu berani, kondisinya ada Jawhead yang selalu menjadi barikade utama. Itu satu tim fight yang membalikan segalanya yang tadinya terpressure buat Alter Ego. Mereka lepas dari pressure-nya. Mereka bisa langsung keluar dan bahkan ngebalikan situasi yang terjadi juga. Meskipun memang di sini Anavel masih unggul goldnya, tapi yang lainnya mungkin dari gold laner-nya ya. Karena memang ada perbedaan dari kedua gold laner. Yang satunya Ruby untuk initiate. Flicker for nothing dari seorang Psychos. Karena Oke. Roundel yang tadi coba untuk menjadi target utama. Tapi kalau tadi Roundel dipaksa sekalipun itu gak bakal worth it sih. Dia Iya. masih punya pasif. Ya, masih ada Pride of Ice juga dan Roundel. Ini juga berkali-kali siap melakukan penjagaan. Oh, lihat TPZ dari target utama Lycan Pounce. Gagal mendapatkan Nile. Dan lihat di depan sana Nile still survive. Berhasil selamat dari cakaran seorang Anavel. Lycan Pound siap berhenti ya. Gak ngejar sejauh itu. Sampai akhirnya 1 poin kill yang mahal kali ini ditabung oleh Nile atas hilangnya DPZ untuk pertama kalinya tanpa pertukaran. Ya, Hais bahkan punya Melty Roar. Ini dia. Gila. Udah punya damage yang cukup. Flicker telah dikeluarkan yang menandakan informasi Psychos one more situation dengan Nile lagi.
Gak ada takut-takutnya. Gak ada rasa takut di matanya. Siapapun yang ada di depan mata untuk seorang Nile akan dimakan selama kemampuan dia berhasil mendapatkan 1 point kill. Dia gak peduli Psychos, dia gak peduli Brans, dia gak peduli itu sekalipun untuk Dreams di sana. Yap. Dengan akhirnya ya menuju ke arah mid to the late game power dengan damage yang cukup Nile akhirnya bermain sangat-sangat aktif. Yep. Mungkin di game tadi early-nya agak sedikit ya udah sabar dulu, farming dulu. Ya, karena gak dapat buat di early perfect turtle ya, Yep, apalagi perfect buat EVOS juga. Perfect turtle dan bakal lihat jungler berdarah dingin yang selalu dipinjamkan dan tidak dibeli. Ini menjadi sebuah pertanyaan, jungler sehebat ini, DNA M Series hanya dipinjamkan, bukan diperjualbelikan. Itu sebuah pertanyaan. Bagus dong berarti ada investasi buat yang Iya. ownernya yang ori. Onik berarti. Oke, tapi ya dengan adanya Lord kali ini pun sudah muncul 3.200 gold lead yang dipegang oleh Alter Ego. Dan bahkan melihat dari Nino, ini bakal coba untuk langsung memberikan adanya sedikit Psychos masuk terlalu dalam dan masalah dengan Primal World yang sudah dikeluarkan. Second Eagle semua crowd control tapi damage-nya terlalu sakit. Lihat Levry di belakang sana dan Parah Unstoppable. Looking for Saber Kill, looking for Saber Kill menuju ke seorang Nile. Mania? Looking for Mania ke Kane. DPS yang menjadi pilihan utama. Dan para pasukan dari tim EVOS kembali terkena Mania. A double Mania and wipe out. Ini bencana. Alter Ego kembali menenggelamkan EVOS ke dasar klasemen. Wow, dan kembali ditutup dengan Mania kali ini Alter Ego. Mereka memoip us dan mereka mendapatkan kemenangan penuh. Tas. Menutup hari ini dengan Mania. Wow, hasil yang cukup mencengangkan kembali terjadi tadi. Nyaris terambil game kedua Alter Ego. Ternyata mereka menemukan resep untuk membalikkan keadaan di Lord yang pertama. 1 Lord Curian membalikan segalanya. EVOS yang pegang kendali permainan selama 8 menit ternyata harus terhapuskan begitu saja.